Halo pemirsa semua, jumpa lagi di video saya kembali. Kali ini kita akan mengulas kap atau tutup radiator yang mempunyai indikator suhu. Di pasaran terdapat dua ukuran, yaitu yang besar dan yang kecil. Pada video ini kita akan gunakan yang ukuran kecil. Kita akan mengulas apakah indikator suhu ini akurat. Mari saksikan terus videonya. Pada pengujian awal ini kita akan coba lihat pada suhu kamar. Angka yang bisa ditunjukkan pada kap radiator ini terlihat di angka 30 derajat. Selanjutnya kita akan mencoba membandingkan dengan indikator suhu yang lain. Kita akan coba membandingkan dengan indikator digital ini. Pada indikator digital ini menunjukkan angka 27 derajat. Jadi kurang lebih ada selisih 3 derajat dengan kap indikator ini. Baik, lalu kita lanjut dengan mencoba melihat pada termometer oven ini. Kita dekatkan biar lebih jelas lagi. Terlihat jarum menunjukkan angka kurang lebih 28 derajat Celcius. Jadi ada selisih kurang lebih di angka 2 derajat Celcius. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat perbedaan dari pengukur suhu pada kap dan pada pengukur suhu digital, terpaut antara 2-3 derajat. Selanjutnya kita akan mencoba memanaskan air dan kita akan melihat sama-sama perbedaan pengukuran pada kap radiator dengan termometer digital. Apakah selisihnya semakin jauh ataupun sejajar saja? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, api sudah mulai menyala dan timer juga sudah mulai dijalankan. Ini terlihat videonya agak goyang-goyang, mohon maaf karena saya tidak menggunakan tripod untuk merekamnya. Saya agak kesulitan memasang tripod di dapur ini, jadi mohon dimaklumi. Nah, ini terlihat suhu sudah mulai bergerak secara perlahan dari 30 sampai saat ini di angka 35. Sementara jarumnya mungkin agak sedikit lambat dari yang digital. Semestinya hal ini cukup wajar terjadi karena perbedaan dari prinsip kerja kedua pengukur suhu ini. Yang termometer kap radiator ini bekerja lebih mekanis ya, bersifat lebih mekanis. Tentunya dia lebih lambat dalam bereaksi terhadap perubahan suhu. Untuk saat ini suhu menunjukkan angka 45 derajat dan jarum juga terus bergerak naik sejajar dengan pergerakan yang digital. Saya masih menganggap hal ini wajar dan cukup akurat untuk kap radiator ini dalam menunjukkan suhu. Kita akan terus memanaskan suhu air ini hingga mencapai suhu kurang lebih 120 derajat sehingga bisa mendekati simulasi keadaan suhu air di dalam radiator.
Suhu sudah menunjukkan angka di 94 derajat Celcius, di mana kebanyakan mobil-mobil mempunyai suhu ideal, suhu kerja di angka 94 derajat hingga di angka 110 derajat. Nanti setelah suhu di atas 110, biasanya mobil baru bisa dikatakan mengalami overheating. Pada video mendatang, saya akan membuat sebuah video yang berisi tentang suhu ideal dari suatu mesin bensin ataupun mesin diesel, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana suhu mesin yang ideal bekerja dan bila mana mengalami overheating. Jadi jangan lupa terus pantau channel Pak Jo ya. Baiklah kawan-kawan, suhu sudah menunjukkan angka 117. Saya kira percobaan kita kali ini cukup menunjukkan keakuratan dari termometer kap radiator ini. Selanjutnya kita akan melihat proses pendinginan. Tentunya proses pendinginan ini juga hampir sama, bahkan mungkin lebih jelek selisihnya dari termometer digital ini, karena sifatnya yang lebih mekanis ini membuat dia lebih lambat dalam melepas kalor atau melepas panas, sehingga penurunan suhu yang ditunjukkannya tentu lebih lambat daripada termometer digital. Baiklah kawan-kawan, setelah kita melihat video ini dari awal hingga akhir ini, saya pribadi berkesimpulan bahwa termometer kap radiator ini cukup akurat dalam mengukur suhu air. Untuk itu tak lupa saya menyampaikan terima kasih telah melihat atau menyaksikan video di channel saya ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lebih menarik lagi di masa mendatang. Sampai jumpa.